Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igiri Wisnu Nugraha, NPM 187000047. Saya dari kelas 2018A. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan status mental pada pasien, serta menunjukkan bagaimana cara-cara dan menjelaskan pengertiannya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus memakai masker terlebih dahulu. Setelah itu, mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi, pemeriksaan status mental itu dilakukan dengan cara penilaian derajat kesadaran, atau juga disebut dengan metode GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana penilaian derajat kesadaran dapat dinilai secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan GCS, di mana skor tertinggi itu bernilai 6 dan skor terendah itu bernilai 1. Nah, yang pertama dari skor terendah terlebih dahulu, yang 1. Di mana skor terendah ini pasien tidak memberi respon apapun ketika diberikan rangsangan verbal maupun non-verbal. Tolong buka matanya, Pak. Nah, di sini tidak ada buka mata dari pasien. Terus ketika diberikan rangsangan nyeri juga tidak ada respon apapun. Nah, untuk skor yang kedua, pasien itu hanya bisa membuka mata ketika diberikan respon nyeri saja. Seperti ini. Tolong buka matanya, Pak. Nah, pasien baru merespon ketika diberikan rangsangan nyeri. Untuk yang ketiga, pasien itu hanya bisa membuka mata ketika diberikan rangsangan berupa verbal. Jadi seperti ini. Ini sih, Pak. Tolong buka matanya. Nah, pasien baru buka mata ketika diberikan rangsangan verbal. Rangsangan yang keempat, itu pasien spontan bisa membuka matanya tanpa diberikan rangsangan apapun dari dokter. Dan untuk yang kelima dan keenam, itu pasien sudah bisa tanpa rangsangan sudah bisa membuka matanya. Terus kemudian pemeriksaan GCS yang kedua itu adalah dengan memeriksa respon verbal. Jadi untuk yang kedua adalah memeriksa respon verbal pasien, di mana skor yang tertinggi adalah 6 dan skor yang terendah itu adalah 1. Untuk skor yang pertama itu pasien tidak memberikan respon apapun ketika ditanyakan. Seperti ini. Misi, Pak. Siapa namanya, Pak? Nah, jadi itu tidak memberikan respon apapun pasien. Dan yang kedua, itu pasien memberikan rangsangan tidak berarti apa-apa. Seperti ini. Siapa namanya, Pak? Nah, jadi yang ketiga itu pasien memberikan respon yang tidak jelas, atau kata-kata yang dikeluarkan pasien itu masih jelas tapi tidak bermakna apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Siapa namanya? Bang Goreng. Lagi di mana sekarang? Apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk poin yang keempat ini, pasien dapat menjawab dengan jelas tapi masih ada kebingungan pada saat pasien menjawab dan ada disorientasi tempat. Nah, seperti ini. Hari apa sekarang? Hari apa? Nah, jadi di sini pasien masih ada kebingungan, tapi masih dapat menjawab dengan jelas. Jadi untuk poin yang kelima, itu pasien dapat mengetahui dengan baik orientasi waktu, tempat, dan suasana juga. Jadi seperti ini. Jam berapa sekarang? Jam 10. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14. Jadi pasien sudah bisa menjawab dengan normal dan baik. Yang ketiga itu kita akan memeriksa motorik respon. Pemeriksa akan memeriksa gerakan dari motorik pasien. Ada 3 tempat untuk memeriksa motorik. Yang pertama ada di sternum pasien. Yang kedua itu ada di bagian bahu pasien. Yang ketiga itu ada di bagian kuku pasien. Nah, untuk menilai
respon dari motorik yang nilai tertinggi itu adalah 6, terus yang terendah ada nilainya 1. Pada poin pertama, saat dirangsang pasien tidak memberikan respon apa-apa seperti ini. Responnya tidak ada, ujung kuku juga tidak ada. Untuk poin yang kedua, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Jadi seperti ini. Untuk poin yang ketiga, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Seperti ini. Nah, untuk poin yang keempat, di sini pasien dapat menolak dan juga menghindari rangsangan yang diberikan pemeriksa dengan menjauhkan ekstremitas pemeriksa atau juga dinamakan dengan withdrawals. Seperti ini. Untuk yang skor yang ke-6, itu pasien dapat melakukan gerak motorik dengan perintah. Seperti ini. Tolong angkat tangan kanannya. Angkat kedua tangan. Angkat kaki kanan. Nah, jadi seperti itu contoh dari motorik pasien. Seperti inilah pemeriksaan GCS itu. Yang perlu diingat adalah ketika kita harus mengetahui skor masing-masing tindakan yang diberikan, mulai dari mata, respon verbal, dan motorik, supaya kita tidak salah dalam menilai, dan setelah itu kita bisa menjumlahkan skor GCS tadi yang dari penilaian yang dimiliki. Dan skor itulah yang menjadi acuan berapa nilai GCS dari pasien. Dan kita juga bisa mengetahui tingkat berapa kesadaran pasien tersebut. Kemudian selanjutnya itu derajat kesadaran, di mana derajat kesadaran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sadar secara, maksudnya itu dapat berkomunikasi dengan baik, berorientasi tempat waktu dengan baik. Kemudian somnolence itu bereaksi secara motorik verbal, kemudian merasa dia gelisah. Artinya dia itu secara status mentalnya ada kegelisahan. Yang ketiga itu adalah stupor, di mana stupor ini orangnya itu ngantuk atau tidur, semi hampir tidur. Pada saat kita berkomunikasi dengan dia merasa mengantuk. Kemudian pendengaran, penglihatannya juga secara gerakannya juga kurang baik. Nah, kemudian yang keempat ada semi koma, itu tidak terdapat respon verbal, reaksi rangsangan kasar, dan ada yang menghindar, contohnya menghindari tusukan atau menghindari refleks. Dan yang koma itu tidak bereaksi sama sekali. Untuk kualitas kesadaran itu dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada kompos mentis, kemudian abstensia, bingung, delirium, dan apatis. Untuk kompos mentis itu bereaksi secara adekuat. Abstensia tidak tidur atau tidak begitu waspada, perhatian terhadap sekeliling berkurang, atau kesadarannya tumpul. Yang ketiga ada confused atau bingung, disorientasi terhadap tempat, ruang, dan waktu itu kurang. Delirium, mentalnya dan motoriknya kacau, ada halusinasi bergerak sesuai dengan kekacauan pikirannya, misalnya berusaha turun dari tempat tidur, membuka baju, menarik infusnya, itu merupakan delirium. Dan apatis itu merupakan kualitas kesadaran yang acuh tak acuh, dan tidak tidur, tidak bicara, dan pandangan hampa.